Ya, saya kembali absensi dari wa alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan Bapak Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pindrang. Kalau persoalan kemarin akan berubah nama, tapi intinya sana ya, karena terlalu panjang lagi hari ini. Yang kami hormati, kami banggakan para desa yang sempat hadir, para wakilan masyarakat, kemudian pendamping desa, pendamping desa Lutasi yang kami hormati. Ini yang baru sempat saya lihat perwakilan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat, kemudian Inspektorat. Syukur alhamdulillah karena pada siang hari ini kita sama-sama hadir di ruang Bapetperda yang ketika saya Lolo, Bunda. Ini kami Herli Lukman, organisasi mungkin bahasa kita dengan TAPD dalam rangka pembahasan anggaran pokok 2020 sebelum masuk di Banggar. Mungkin di hari Senin Pak pasti akan minta dirubah lagi karena belum klopnya pembicaraan, sehingga saya mohon maaf kemarin itu sampai sore benar setengah 6 baru kita tersebut. Nah, sebelum saya lanjut, misalkan tentunya ada beberapa varian misalkan yang mesti dipenuhi dalam melakukan aktivitas reklamasi, itu yang mesti diketahui. Dan kemudian kedua adalah peruntukan kegiatan reklamasi itu ditujukan untuk apa, dan yang ketiga soal apakah sudah mengikuti kaidah-kaidah atau aturan-aturan yang ada sesuai dengan, kalau unsur dasar kita adalah kita mesti kembali kepada Perda RT RW Kabupaten untuk menyesuaikan seluruh pembangunan di Kabupaten Pindrang. Kemudian yang keempat adalah soal betul tidak sudah memiliki rekomendasi izin lokasi dengan izin lingkungan, karena mau tidak mau dalam mengeksekusi seluruh kegiatan agenda pembangunan Kabupaten Pindrang, terutama untuk yang berbasis lingkungan hidup, itu mesti ada kesesuaian lingkungan atau kesesuaian peruntukannya untuk apa, dan izin lokasinya di mana. Nah, izin lokasi itu harus sesuai dengan Perda RT RW Kabupaten. Saya kira itu saja dulu yang ingin saya sampaikan, karena kenapa saya yakin diskusi kita hari ini akan menuai hasil yang konkret dan bisa dipertanggungjawabkan sama-sama, supaya ke depan kita bisa menuai hasil juga yang tidak merugikan satu sama lain. Saya kira untuk sementara begitu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung bertanya kepada Pak Kepala Dinas, sudah tahu soal reklamasi Pak? Yang di Ujulero itu? Oke. Pak Camat tahu? Oke, selanjutnya, apa ada dasar soal reklamasi tentang aturan? Mungkin itu saja. Ya sudah. Kayak jangan kasih sebentar, saya jangan kasih soal itu supaya ini apa? Tapi kita harus sama-sama persepsi yang namanya reklamasi itu apa. Reklamasi tidak dilarang, Pak. Tidak dilarang, tapi sekali lagi disampaikan oleh pembicara pertama bahwa apapun namanya, kalau ada reklamasi itu Pak, dia harus memenuhi unsur semuanya, terutama masalah izin lokasi, terus peruntukannya untuk apa. Yang kedua, suka tidak suka, kalau reklamasi Pak harus mereka mengusung berbagai lingkungan. Dan sampai kali itu tidak ada tempat ini. Kemudian kalau bergulir ini, yang pada pertanyaannya, oleh persoalan posisi, itu bukan kewenangan kabupaten, itu kewenangan provinsi. Kewenangan provinsi kalau masalah posisi. Tapi kalau misalnya mereka tidak punya izin, tidak melakukan apa-apa, nah, kan bisa dikatakan itu pelanggar. Tapi kita harus merujuk dulu, ini lahan siapa sebenarnya. Kalau reklamasi, kalau dia punya sertifikat, itu tidak bisa dikatakan reklamasi, karena mereka punya hak. Tapi kalau
lokasi itu tidak mempunyai alas haknya, tapi tanah negara itu harus mereka melakukan atau harus memenuhi semua unsur-unsur yang harus dilakukan di situ. Misalnya ada bangunan apa, dia harus dari awal Pak. Memang harus seperti disampaikan tadi. Jadi perlu juga kita tahu sebenarnya dari yang melakukan kegiatan ini sebenarnya tujuannya apa. Jadi saya kira bahwa Bapak Ibu sekalian, tentunya kita hadir di sini Pak. Kami sangat menghargai undangan dari DPR yang terhormat. Karena surat yang kami terima juga kita tidak tahu masalahnya apa sebenarnya, hanya diundang ke sini. Kalau membicarakan reklamasi ini, saya kira sudah dulu pernah dibicarakan. Kami melakukan pembicaraan dan dijawab. Kalau barangkali Pak diminta dulu keterangan yang melakukan reklamasi sebenarnya tujuannya apa, terus itu tanah siapa? Saya kira itu sementara. Jadi ini sudah ada dari hadis supaya ini duduk masalah jelas, kewenangan siapa, kemudian aturan yang ditaati apa, kemudian hal-hal yang lain. Sehingga kami berharap bahwa kalau ini menjadi aturan bagi kita, tentu kita harus dapatkan sesuatu para profesionalnya. Terkait mungkin ada Pak Camat, ada studio Pak. Silakan. Kasih Pak Ketua. Iya. Dan reklamasi pembuatan tanggul, ya. Saya cuma mau gambarkan dulu latar belakangnya. Oke. Kenapa ada itu? Di pesisir Selat Makassar Gunung Lero bulan 12 sampai dengan bulan 1 bulan 2 itu selalu abrasinya. Setiap tahun itu sebelum ada tanggul ini selalu Pak Desa yang mengalamkan, ada Pak Desa mantan Pak Desa pindahkan rumah ke saat di situ. Dia semuanya masyarakat. Karena kencangnya di situ kalau angin barat dari Selat Makassar, kita semua pindahkan rumah. Berdasarkan itu, nanti Pak Desa, usulan masyarakat, bagaimana menanggulangi. Alhamdulillah pada saat itu ada PNPN Mandiri Pedesaan, 310 PNPN Mandiri Pedesaan, itu dikasih material tidak ada Pak. Semua aturan bukan ditabrak ya, karena ini perjanjiannya antara pemberi dana dengan pemerintah Indonesia. Birokrasinya diperkecil, banyak aturan yang kita tidak dilaksanakan. Contoh materi pendanaannya tidak dilelang, itu semua ya, tapi ini untuk BNPB Mandiri. Karena pada situ ada BNPB airnya ada semua nanti direkati sama Pak Desa, Pak Desa. Pada situ aspirasi masyarakat untuk dibangunkan itu untuk menahan abrasi ini direncanakan oleh pemerintah desa dan dilaksanakan bersama. Di BPP dulu dimusyawarahkan juga. Jadi itu akan belakang kenapa adanya tanggul ini. Ini betul-betul rasa prihatin dari pemerintah dan masyarakat melihat kondisi masyarakat di daerah ada. Karena kalau tanggulnya tidak ada itu Pak, Lero itu suatu saat tidak ada lagi di buka bumi itu habis. Ya, jadi alhamdulillah sekarang dengan adanya tanggul, ya bisa menahan abrasi yang ada. Saya kira itu mengenai latar belakang. Atau bisa ditambahkan mantan ya supaya ini lihat, ini supaya ini informasi. Serta yang saya hormati Bapak Kepala Pemerintah Desa Makassar, dan saya hormati Bapak Kepala Desa dan tidak mengurangi rasa hormat saya pada Bapak. Sebagaimana apa yang disampaikan tadi oleh Bapak Camat, kronologis daripada pembangunan taluk atau tanggul selaku pemecah ombak karena Lero itu selalu dikontrak dengan abrasi. Warga masyarakat di setiap tahunnya selalu memasang turap. Seketika ombak datang, habis lagi Pak pada saat selesai sholat isya. Setiap pagi dia selalu memancangkan kayu untuk menjaga rumahnya, bagaimana rumahnya supaya tidak direlokasi. Jadi setiap tahunnya rumah yang ada di pinggir pantai itu selalu direlokasi.
Kami merasa bersyukur pada waktu itu saya menjabat selaku pemerintah desa karena adanya program pembangunan nasional pemberdayaan masyarakat desa yaitu BNPN, mengibatkan sehingga usaha masyarakat bagaimana dengan keluarnya supaya Nero itu tidak berkontrak dengan abrasi. Mengibatkan sehingga pada saat musyawarah yang menjadi prioritas utama itu adalah pembangunan tanggul. Alhamdulillah setelah sudah dilaksanakan pembangunan tanggul dan dilakukan penimbunan, dan itu adalah menjadi salah satu aset desa dan tidak pernah diperjualbelikan. Dan perencanaan itu memang akan dijadikan sarana jalan yang jauh lebih lebar ketimbang daripada jalanan yang memang sudah ada. Karena kita lihat kondisi masyarakat di jalanan sempit seketika kendaraan berpapasan, sebelah menyebelah itu adalah drenase dan selalu cepat runtuh. Mengakibatkan sehingga ada inisiatif kita pemerintah bersama dengan masyarakat dan pelaku PNPN untuk melaksanakan pembangunan tanggul sekaligus ditimbun. Nah, setelah adanya dana desa, alhamdulillah karena program PNPN itu sudah tidak ada, mengakibatkan sehingga kita tidak lanjutin untuk melakukan pembangunan tersebut. Dan tahun 2016 saya melakukan pembangunan untuk menindaklanjuti kurang lebih 100 meter, dan tahun 2018 saya tetap menindaklanjuti kurang lebih 100 meter, dan kami pun juga menganggarkan sekitar kurang lebih 400 juta untuk melakukan penimbunan. Kenapa saya melakukan penimbunan? Karena pantai yang sudah ditimbun itu sangat jorok dan berbau, dan kebetulan Dirjen Kementerian Desa pada waktu itu apa yang disampaikan kepada saya, dana apa yang tidak pakai, mengakibatkan saya tidak mampu untuk melakukan pembangunan tanggul sekaligus melakukan penimbunan. Saya sampaikan kepada Dirjen Kementerian Desa pada waktu itu 4 orang datang melalui program PNPN, dan dana desa yang kami anggarkan ini sangat luar biasa. Justru dia mendukung kami membantu pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, karena adanya program seperti ini yang dapat dan bisa menjaga abrasi sehingga tidak melakukan abrasi lagi. Jadi itu gambaran kecil yang dapat dan saya bisa sampaikan bagaimana jalan keluarnya supaya Nero tidak terkontra dengan abrasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak. Ini ya, silakan Ibu Desertasi, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada mantan kepala desa, sebelumnya saya minta maaf ini. Oke, langsung saja saya ingin mempertanyakan. Kalau memang reklamasi pantai itu permintaan masyarakat, oke. Tetapi semudah itukah kita menggunakan anggaran desa dalam reklamasi pantai? Tolong tunjukkan aturan yang mengatakan bahwa uang desa, anggaran desa digunakan untuk pembangunan reklamasi pantai. Yang saya tahu saya, reklamasi pantai tidak semudah yang apa yang kita katakan. Perlu kajian-kajian. Jangan cuma satu yang dilihat bahwa permintaan ini, kita langsung mau ini. Menurut Bapak, kita tidak tahu di lapangan bagaimana. Tidak akan ada yang suara-suara andaikan reklamasi ini berjalan sesuai aturan dan mekanisme, tentu tidak akan ada riak-riak, tentu tidak akan ada suara. Kalau memang ini menguntungkan, menguntungkan masyarakat desa Wirintasi, menguntungkan masyarakat desa Ujung Dero dan sekitarnya. Selanjutnya, saya juga mau sampaikan Pak. Iya, ya. Di Kecamatan Supa itu ada yang namanya kawasan Minopolitan, Luwita Bahari. Di kawasan tersebut ada 4 desa. Desa Ujung Lero, Wirintasi, Tasiwalia, dan Ujung Labuan. Sini boleh. Sebagai kepala desa Wirintasi, salah satu dari kawasan perdesaan Minopolitan, saya ikut serta dalam pengembangan kawasan tersebut. Saya, Kades Wirintasi, merasa keberatan dengan reklamasi tersebut. Kenapa? Karena reklamasi tersebut merusak lingkungan hidup. Salah satu wisata dan rencana yang kami mau buat, wisata Batu Karang, terumbu Batu Karang, kami merasa itu akan merusak bila mana kita membuka kawasan nanti ini terkait dengan wisata dengan adanya reklamasi pantai. Jadi saya kepala desa Wirintasi Pak merasa dirugikan dengan pelaksanaan
reklamasi pantai. Selanjutnya, saya juga mau mempertanyakan terkait, tolong tunjukkan izin lingkungan, izin apa terkait bahwa memang ini sesuai dengan aturan dan mekanisme yang ada. Saya tidak mau mengatakan bahwa ini permintaan ini. Saya hanya mau menuntut bahwa perlihatkan aturan yang sebenarnya. Kalau memang itu anggaran desa yang digunakan, apa dasar Anda menggunakan anggaran desa untuk reklamasi pantai? Selanjutnya, Laut Ujung Lero, Laut Wiring itu kaya dengan batu karang, Pak. Saya salah satu pecinta. Saya keberatan bila mana terjadi reklamasi dan itu merusak batu karang. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi izinnya, ya ini ya yang saya catat ya Pak Kadis, izin lingkungannya, kemudian hal-hal yang lain. Tentu kami ingin ada melalui tempat ini sebelum masuk atau ada kepada ya ini Pak silakan. Nah, baik, terima kasih. Saya kira ada beberapa. Kemudian kedua, agenda mereklamasi pantai atau pesisir pantai itu ada ketentuannya, Pak. Kalau di Sulsel itu kita pakai RZWP3K namanya, rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Itu dibaca baik-baik dulu. Mau pendekatan PNPN, kamu pendekatan apakah Tumai, jelasnya harus melalui rujukan itu satu. Kemudian yang kedua, sebelum melakukan agenda mereklamasi atau melakukan kegiatan penimbunan di kawasan pesisir, yang mesti diusulkan itu adalah pertama, partisipasi publiknya dulu harus dipenuhi. Itu satu. Kalau publik memang setuju, oke, barulah bisa diajukan izin prinsip. Izin prinsip itu rekomendasi dari kabupaten. Saya terangkan ini supaya bapak-bapak ibu sekalian tahu mekanisme perizinan untuk lingkungan hidup. Yang ketiga, barulah kesesuaian lokasi dan izin lingkungan. Itu belum ada kegiatan. Kemudian yang keempat, material yang digunakan untuk menimbun itu juga harus diberikan rekomendasi perizinan dari mana material itu berada. Volume yang ditimbun berapa, luasannya berapa, itu harus ada semua dokumennya. Makanya kalau di atas luasan 250 hektar itu menggunakan dokumen AMDAL. Kalau di bawah luasan 200 hektar itu menggunakan dokumen UKL-UPL. Nah, dokumen UKL-UPL itu menyesuaikan seluruh rangkaian material yang digunakan dengan lokasi yang mau ditimbun. Itu harus baku hitung kita, dihitung di situ. Apa-apa saja yang dirugikan, bagaimana dengan situasi lingkungannya, bagaimana dengan situasi masyarakatnya, bagaimana dengan ekonomi masyarakatnya, dan lain sebagainya. Itu semua harus dipenuhi. Nah, kalau tidak ada itu, artinya apa? Semakin dilanjutkan kegiatan tersebut, itu diindikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. Itu Bapak Ibu. Saya tidak persoalkan apakah reklamasi itu disetujui atau tidak. Tapi yang saya persoalkan mekanisme mereklamasi pantai itu seperti apa, materialnya digunakan dari mana. Itu penting semua diketahui supaya pemerintah, maksud saya begini, pemerintah termasuk kecolongan karena ada kegiatan reklamasi sementara dokumen-dokumen itu tidak pernah ditunjukkan. Itu satu. Kemudian kedua, pemerintah juga menyampaikan, iya saya tahu, tapi kok dibiarkan sementara dokumennya tidak, dan saya yakin dokumennya tidak ada. Toh nyatanya luasannya tidak bisa dijelaskan berapa luasannya, hasil material yang digunakan untuk menimbun itu di mana? Sudah ditangani Polda. Sudah, kalau sudah, veteran ya, sudah. Makanya yang saya mau bilang adalah seluruh aspek, menurut saya begini Bapak Ibu sekalian, ini kan kita di forum DPR.
Nah, kita tidak mau ada satu pembangunan di Kabupaten Pindrang yang sifatnya serampangan, yang tidak sesuai dengan peruntukannya kemudian dan tidak sesuai dengan Perda RT RW Kabupaten. Itulah yang menjadi dasar utama kita melakukan pembangunan dalam bentuk apapun itu. Makanya dibentuk Perda RT RW Kabupaten supaya ke depan atau sekarang atau lusa kita ingin melakukan pembangunan, di Perda itulah yang kemudian kita jadikan rujukan dalam melakukan akses pembangunan. Makanya pembangunan kita tidak serampangan ke depan. Saya kira untuk sementara dari saya begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancaji lahan. Kenapa dibiarkan pembangunan ini di atas hasil dari reklamasi? Ini menggunakan anggaran desa loh. Maaf ya. Ya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya Kepala Desa Wirintasi meminta dengan sangat hormat, tolong perjelas dengan masalah ini. Kenapa dibiarkan reklamasi pantai terjadi di Lero ini dengan bangunan-bangunan yang begitu megah? Jadi siapa yang bertanggung jawab di sini, Pak? Selanjutnya, apakah tidak ada penyalahgunaan wewenang? KB, sekali lagi saya sampaikan, di dalam proyek reklamasi Pantai Lero diduga ada penyalahgunaan wewenang. Kenapa pembangunan yang ada di atas reklamasi ini dibiarkan? Yaitu habis saya ngatur di sini nawat di palaba makada angka pembangunan di atas lahan reklamasi. Selanjutnya Pak, saya juga ingin mempertanyakan, tolong diperiksa semua itu, apakah tidak ada dugaan korupsi di dalam proyek reklamasi Pantai Lero? Kenapa? Manasa-nasa digaga dokumennya, manasa-nasa digaga isinya, tapi dibiarkan oleh pemerintah akan laksana. Selanjutnya, saya juga meminta dengan sangat, karena ini sudah sampai di Polda, kita buka semua terkait siapa yang kasih masuk timbunan di dalam material. Apakah itu layak atau tidak? Jangan sampai di sini menyalandai doi runtuh sehingga ipalawa pembangunannya. Sudah? Sudah Pak, sekian. Kami Ya, sudah. Sudah? Sudah, Pak. Sekarang Pak, ya. implementasi dengan pembangunan tanggul yang ada di Lero. Siap. Sebelum Anda menjabat pemerintah desa, pembangunan tanggul itu sudah ada. Siap, Pak. Tahun 2009, Oke. Ibu Anduk menjabat periode Oke. saya. Oke, boleh sama jawab Pak? Nah, sebentar. Sebentar. Selesai. Terus kedua, apa hubungannya antara Lowita dengan Lero? Lero juga termasuk Lowita. Iya. Iya, dan tidak ada hubungannya terumbu karang dengan pembangunan tanggul, karena tidak sampai pembangunan tanggul tersebut di terumbu karang. Oke, siap. Nah, kedua, apa keuntungan Saudara Ibu Andi selaku menjabat Kepala Desa Wirintasi melakukan pengaduan-pengaduan seperti ini? Karena semenjak saya menjabat 12 tahun, Iya. saya tidak pernah tersentuh, Pak. Banyak pers, banyak LSM yang datang ke sana melakukan pemotretan apa dan sebagainya. Dan material yang saya pakai tidak pernah menyalahi konsep aturan yang ada. Conding yang tidak apa yang selalu saya pakai adalah sertu. Siap. Tidak pernah. Oke. Nah, jadi kalaupun memang itu dianggap menyalahi daripada Lowita, kenapa mesti pada saat saya menganggarkan melalui penganggaran dana desa di dinas pendek ada tim verifikasi. Tim verifikasi itu seketika pembangunan tersebut itu tidak layak untuk saya membangun, menindaklanjuti pembangunan tanggul yang dilakukan oleh pihak pengelola PNPM, tentu program tersebut itu akan dicoret. Oke, siap. Seketika misalkan saya disampaikan bahwa harus mengambil izin, lalu saya tetap ngotot untuk melakukan pembangunan tersebut, berarti saya dengan sengaja melawan hukum. Siap. Alhamdulillah sampai selesai masa jabatan saya tidak pernah tersentuh. Ingat Ibu Andi, waktu diperiksa BPK kita sama-sama di inspektorat, bundesnya Iya, siap. apa yang disampaikan oleh BPK, kalaupun memang bundesmu ini adalah uang pribadimu, Iya, siap. Ibu
Ibu Jari nak kasih dari 2. Iya. Tapi seketika itu bukan dana pribadimu dan itu adalah dana desa, Iya. maka kau akan diperiksa. Iya, siap. Kamu belajar di Lero. Apa yang disampaikan ada 4 desa dan 3 desa diarahkan untuk belajar di Lero. Jadi seperti itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. jadi makasih banyak. Kami ikut persoalan yang diusulkan tentang izin prinsipnya bagaimana. Mungkin Pak Kadis, siapa di sana? Silakan. Ada yang diserahkan Pak Kadis? Silakan. Pak Laude ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian dari kuliah media atau NGO masyarakat, jadi tahun 2 tahun lalu kami pernah ke sana melihat, meninjau kegiatan itu, dan memang objeknya di pesisir pantai. Perlu mungkin saya ingatkan kembali bahwa semenjak lahirnya Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, kewenangan daerah untuk pantai itu 0 unit. Jadi pantai itu adalah titik tertinggi pada saat pasang, titik 0 tertinggi pada saat pasang. Ke arah laut 0 mil kewenangan daerah. Makanya tadi benar apa yang disampaikan itu diatur oleh RZRP 3. Itu rencana zonasi kawasan pesisir pantai. Itu provinsi punya kewenangan. Jadi segala perizinan konsekuensi dari kajian itu harus provinsi. Nah, informasinya bahwa ini sudah diambil oleh Polda itu tepat itu. Ya, jadi kewenangan dari kegiatan itu adalah ranah provinsi. Di dalam Undang-Undang 23 itu dikatakan ada 3 kewenangan ditarik oleh pemerintah pusat dan provinsi. Yang pertama adalah kelautan, yang kedua adalah SDM, yang ketiga adalah pertanian. Ini diambil alih oleh pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Nah, wilayah pantai itu, saya ulangi lagi, wilayah pantai itu 0 mil ke arah laut. Pada saat pasang tertinggi tidak ada kewenangan pemerintah kabupaten. Jadi kegiatan itu adalah menjadi wilayah atau domain provinsi atau pemerintah pusat. Betul yang disampaikan tadi, reklamasi tidak dilarang, asal berizin. Kalau berizin Pak ya. Tetapi reklamasi itu kan ada beberapa hal. Ada drainase, ada pengurukan, ada pengairan. Nah, selagi itu bermanfaat dan ada pertimbangan-pertimbangan lingkungan yang masuk ke dalamnya, kenapa tidak? Ada yang disetujui. Jadi hakikatnya adalah semua kegiatan itu dilarang. Karena dilarang kan harus punya izin. Tapi yang kami sampaikan bahwa betul objeknya di sana, kami pernah tinjau itu. Tapi sekali saya tekankan bahwa kegiatan itu menjadi domain pemerintah provinsi atau pemerintah pusat. Semenjak lahirnya Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Mungkin itu dari kami. Iya. Terima kasih. Oke, jadi makasih banyak. Ini di Lero, Camat, yang mewakili Pak Kadis daerah adalah saudara kami Laude. Sehingga ini asal muasalnya dari pertanyaan ini kita mau dari saya mungkin di komisi 3 khususnya tentang persoalan klarifikasi persoalan ini. Ibu Andi mengatakan tentang persoalan izinnya, ya kita mau tahu karena sudah ada dalil juga dari DELA bahwa ini domainnya provinsi. Nah, sehingga kita mau tahu apakah betul sudah ada izin dari provinsi itu bagaimana, ya itu yang kita mau tahu proses ini. Siap. Gitu ya? Ya Pak. Ya. Tahan dulu. Iya, sekarang. Nah baik, terima kasih. Kabupaten itu peruntukannya harus sesuai dengan Perda RT RW Bapak. Itu tidak semerta-merta misalkan izin provinsi misalkan sudah ada, tapi kalau ketidaksesuaian di Perda RT RW itu tetap tidak bisa. Makanya lagi-lagi kewenangan kabupaten tetap ada yang namanya izin prinsip atau rekomendasi. Makanya disesuaikanlah itu izin lokasi dengan izin lingkungan, tidak semerta-merta. Itu yang mesti kita pahami sama-sama. Makanya kalau memang betul ini sudah dilaporkan ke Polda, saya kira itu tidak terlalu tajam. Yang mengambil alih seluruh persoalan-persoalan lingkungan sebenarnya kalau memang kita mau fight soal itu, kita laporkan saja ke Gakum. Gakumlah yang harus bekerja di sini. Pun kalau Polda mau terlibat silakan. Menurut saya begini Bapak, lagi-lagi saya mau bilang segala bentuk pembangunan itu saya tidak persoalkan, kami tidak masalahkan. Selama peruntukannya konkret dan sesuai dengan perda kita, itulah alasan kita membangun di Kabupaten Pindrang.
Nah, soal bangunan itu sudah jalan sementara izinnya baru mau diurus, saya kira itu sudah masuk dalam perbuatan melawan hukum. Harusnya seluruh dokumen-dokumennya dulu yang dipersiapkan, barulah kita melakukan aktivitas. Makanya seluruh rangkaian perizinan itu saya kira ada penjelasannya. Dan kalau memang itu sudah ada, saya kira itu bisa segera dipublis dan kita lihat sama-sama. Dan ya kita lihat, silahkan membangun. Tapi ingat, namanya kawasan pesisir itu tidak selalu, kalau pesisir itu misalkan dalam kasat mata kita bahwa dia sudah tercemar, tidak selalu kita bicara reklamasi dalam agenda pemulihan. Tapi ada cara-cara lain, misalkan di antaranya pemulihan lingkungan dengan penanaman bakau kan, misalkan. Saya setuju dengan misalkan buatkan betonisasi, tapi lebih kuatlah misalkan manfaat bakau ketimbang beton. Bakau itu secara temurun-temurun itu bisa memulihkan lingkungan dan mengembalikan ekosistem laut. Tapi kalau beton, lambat laun juga akan hancur dengan sendirinya dengan diterjang ombak. Saya kira begitu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kami turun ke lokasi dan bertanya sekitaran di sana, memang di bawah rumah ini adalah laut. Jadi setelah ada reklamasi dan daratan baru didirikan rumah. Saya bertanya bahwa apakah diperjualbelikan, itu tidak menjawab. Jadi mungkin itu. Ya, oke. Jadi sudah. Ya, atas. Kemarin menyampaikan Pak Desa, apakah salah kalau saya mempertanyakan izinnya reklamasi? Saya bertanya Pak, tolong sebelum dilanjutkan ini reklamasi, saya tetap akan keberatan. Perlihatkan izin dari reklamasi ini sehingga terlaksana. Kedua, ada tadi yang dikatakan Pak Desa bahwa dia tidak akan melakukan reklamasi kalau tidak diberi rekomendasi oleh PND. Maka dengan hormat saya meminta tolong dicatat Pak. Saya meminta mempertanyakan kepada yang telah memberi rekomendasi apa dasarnya sehingga telah memberi rekomendasi kepada Pak Desa yang tidak memiliki izin, tetapi memberi rekomendasi menggunakan anggaran desa untuk melaksanakan reklamasi pantai. Ketiga, Bapak tadi mengatakan Bundes apa-apa, tidak usah kita berbicara sini. Kalau ada sesuatu kita saling melaporkan saja. Karena Bapak tadi mengatakan bahwa saya tidak pernah tersentuh. Alhamdulillah Pak, yang pernah tersentuh hukum aja. Cuma di sini apa-apa kita cuma perlu memperjelas. Ada nama kada melodi maka saya cuma mempertanyakan izin. Kalau memang ada sini, alhamdulillah. Kalau saya mempertanyakan kenapa mau marah? Apakah salah kalau saya komplain? Apakah salah apabila saya bersuara bila mana batu karang rusak? Salah gak Pak? Ya aku mau bicara Pak, maka ada mas orang yang ayo manu main itu boleh desa main apa begini malah gak bawa tapi aku itu melita. Makanya saya datang ke sini Pak, yang telah memberi rekomendasi kepada pihak pemerintah mantan kepala desa Arero. Apa dasarnya sehingga memberi rekomendasi? Pura digandita dokumennya, pura digandita isinya. Kalau hanya mengatakan bahwa ini sudah permintaan rapat, saya tetap meminta bahwa perlihatkan isinya. Instruksi sedikit. Oke, jadi ini Saya diberi rekomendasi Dinas Pemda. Di Dinas Pemda itu ada tim dedikasi, ya. Semua perencanaan kerja yang akan kita laksanakan ada tim dedikasi. Kalaupun memang kegiatan tersebut tidak dapat dan tidak boleh kami lakukan, tentu dicoret. Kami tidak dicoret. Siap Pak. Iya, tapi tidak dicoret. Oke. Terus kedua, apa yang disampaikan Bapak tadi dengan gambar yang diperlihatkan, semenjak saya melakukan penimbunan pembangunan tanggul, satupun penduduk warga masyarakat Lero tidak ada yang berdiam di atas daripada tanah timbunan. Kita cek realitanya di lapangan, tapi wallahu alam setelah ditindaklanjuti oleh pemerintah desa yang baru, wallahu alam ada bangunan, tapi itu adalah bantuan Bundesma. Bantuan Bundesma memang di atas bangunan daripada timbunan tersebut.
dan itu bukan milik kelompok, bukan milik perseorangan, tapi itu adalah milik semua bundesma, adalah Lugita, bukan hanya Lero, tapi orientasi Tasibandie Lero. Nah, jadi mungkin seperti itu Bu Andi. Kalau berbicara menyangkut masalah izin, mulai dari tahun 2009 PMPM tidak ada izinnya. Jadi tidak usah lagi persoalkan menyangkut masalah izin yang kita selalu komentarkan. Kalau izinnya semenjak saya melakukan pembangunan tanggul atau talut sama sekali tidak punya izin. Yang melakukan itu pertama adalah PMPM berdasarkan hasil musyawarah yang ada. Hasil musyawarah permintaan daripada warga masyarakat Lero, sebagaimana apa yang saya sampaikan tadi, bahwa warga masyarakat Lero di setiap tahunnya dia selalu bikin turap. Jadi kita juga prihatin melihat warga masyarakat seketika musim barat hilang lagi, besok pagi-pagi hanyut lagi, pasang lagi, hanyut lagi. Tiap tahun rumah selalu ada yang direlokasi, mengakibatkan sehingga adanya program PMPM yang menjadi prioritas utama di dalam program tersebut adalah pembangunan tanggul untuk menjaga abrasi. Alhamdulillah sampai sekarang. Nah, coba turun di lapangan, tanya warga masyarakat Lero, apakah semenjak saya menjabat pemerintah desa saya pernah menjual atau bagaimana? Kalaupun memang ada di antara salah satu masyarakat Lero yang mengatakan saya pernah membebaskan lahan tersebut, laporkan saya di kepolisian. Laporkan saya ya. Laporkan saya di kepolisian. Iya, kalaupun memang saya pernah membebaskan lahan di pantai karena memang tidak ada hak kewenangan saya. Iya, seandainya ada lahannya orang tua saya di seputaran pantai sampai di garis pantai, tentu itu adalah hak saya. Sekalipun daratan tersebut sampai hidup di daratan Kalimantan, itu adalah masih hak saya. Tapi tidak ada hak saya di situ. Hak saya, kapasitas saya berdasarkan undang-undang pada saat sementara menjabat, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Siapa yang mengurus adalah kita pemerintah, mencarikan jalan keluarnya supaya Lero tidak terkontra dengan abrasi dan warga masyarakat tidak selalu direlokasi di setiap tahunnya. Seperti itu Ibu Andia. Siap Pak. Nah, dipahami. Oke. Terima kasih. Oke, makasih. Jadi makasih banyak. Ini belakangan yang mengilhami Pak Desa adalah satu persoalan izin sudah jelas sekali. Yang kedua adalah masuk di ranahnya PMP Mandiri Pedesaan. Kami kalau persoalan itu ya kami hatam juga kalau persoalan itu, sehingga mungkin ini yang harus kita carikan karena Ibu Andi mengatakan persoalan izin, Pak Desa Lero mengatakan ya bahwa ini tidak ada izin, tetapi ini adalah asas kemauan masyarakat melalui rapat di PMPM. Supaya ini real ya, supaya ini real. Cuma karena persoalan isi yang dipertanyakan ya, Pak Desa Lero Mantang, Desa Lero mengatakan itu tidak ada. Sehingga itu semua supaya ini bisa kita cerna dan menghasilkan, ini sudah agak sedikit bagi kami, itu merujuk bahwa ini sudah real pernyataan dari Mantang kepada Desa Lero. Kecuali dari apa disampaikan ada Sofian tadi gambar, apakah Pak Desa baru ini tentang persoalan bangunan ini yang disangka oleh Mantang Desa bahwa dia tidak pernah perjualbelikan apa segala yang ada di gambar ini, atau jangan sampai karena desa baru ini sudah ada gerakan yang dilakukan, atau masih sama yang kemarin Pak Desa baru adakah kegiatan atau tidak ada? Silakan Pak. Iya. Langsung saja Pak. Iya. Kalau selama saya menjabat Pak, kalau masalah bangunan yang berdiri di atasnya sampai sekarang ini saya belum ada data. Sudah ya? Yes. Coba ini titik ya, bahwa selama Pak Desa baru ini menjabat belum ada bangunan, gitu ya? Sip ya? Ya, sekarang langsung Pak. Pak Desa mengatakan ini, saya mengatakan ini, tetap ada pendamping lokal desa Pak, itu yang tahu betul proses ini terkait ini reklamasi. Yang saya tahu, oke, memang ini reklamasi terjadi pada waktu PMPM, tetapi PMPN mengatakan, oknum yang terlibat pada waktu itu mengatakan itu cuma tanggul Pak Desa, tidak ada timbunan. Jadi kalau Bapak mengatakan, tapi untuk mengetahui lebih pastinya Pak, mau maaf, tolong panggil itu pendamping lokal desa, karena pada waktu terjadi reklamasi itu tidak ada itu yang mengatakan bahwa akan ada terjadi penimbunan. Pada saat itu terjadi reklamasi di tanggul, tidak lama selanjutnya itu dilanjutkan dengan penimbunan. Di situlah terjadi pro dan kontra. Bahkan Pak Karmang meminta pada waktu itu
Makanya jangan dilanjutkan, akan menjadi masalah ini karena ini tidak diperbolehkan, tidak diizinkan. Itu Pak Tabek. Jadi ini ya kami ingin ada yang kita bisa ambil kesimpulan persoalan ini, kira-kira apa yang menjadi tuntutannya supaya real bahwa ini jadi tuntutannya, dan ini tak usah lagi kita perlebar karena kan sudah dengar semua dari Lutasi, kemudian dari Dinas Lingkungan Hidup, Pak Kadis dengan saudara kami Karma sudah menyampaikan, kemudian Pak Camat juga sudah menyampaikan persoalan ini. Ini kami minta supaya ini real apa yang menjadi tuntutan dari Ibu supaya kita tidak ngerti persoalannya kemana arahnya kan? Satu, Pak. Supaya kami tentang isi dokumen tentang reklamasi Pantai Lero sehingga terlaksana. Dua, tolong perlihatkan apa dasar mereka yang telah memberi rekomendasi sehingga anggaran desa digunakan dalam reklamasi Pantai Lero. Selanjutnya saya tetap keberatan bahwa reklamasi Pantai Lero telah merusak lingkungan, telah merusak batu karang, telah merusak kawasan di sekitarnya Pak. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya silakan ya. Untuk kali ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya ingin menyampaikan ke tadi yang menyampaikan bahwa RT/RW mengatur itu tidak, justru RZBP 3 itu tata ruang Pak. Itu mengatur, dia rencana zonasi pemanfaatan untuk ruang pesisir pantai dan pulau-pulau terkecil. Itu dasar hukumnya. Dan itu menjadi kewenangan provinsi. Itu mungkin yang perlu kita mulai dari sana. Nah, kegiatan ini dan kewenangannya, kalau kita melakukan di sana di LHP termasuk itu kita bisa kita bisa melampaui kewenangan. Saya selesaikan ya. Jadi yang mengatur tentang pemanfaatan ruang pantai itu diatur dalam RZBP 3 tadi, rencana zonasi. Indra pernah menyusun itu, tetapi ketika undang itu keluar diambil, ditarik ke provinsi karena bukan kewenangan kita lagi. Jadi semua konsekuensi yang terjadi sepanjang pesisir pantai itu adalah menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Itu yang pertama. Yang kedua, jika satu kegiatan yang sudah berjalan lantas tidak dilengkapi dokumen, boleh dilengkapi dokumen, namanya kalau dia standar AMDAL, dia DLH, atau dia kalau KLP dia DPL. Tetapi itu akan dilakukan kajian. Saya ingin sampaikan bahwa kegiatan itu kalau skala dan besaran, luasan itu juga menjadi satu aspek untuk pertimbangan menentukan sebuah jenis kegiatan. Tetapi yang paling menentukan adalah jenis komponen kegiatan yang ada dalam lingkup kegiatan itu tersendiri. Di dalam undang-undang dikatakan bahwa boleh saja di AMDAL bisa turun ke LPR atau sebaliknya dari itu akan bisa menjadi AMDAL. Tapi yang terpenting adalah bahwa reklamasi itu dilaksanakan asas manfaatnya yang dilihat. Jadi saya ini berpendapat dari segi lingkungannya. Ya. Kalau seperti yang disampaikan tadi bahwa merusak terumbu karang dan sebagainya, itu kan bisa dilakukan kajian. Lingkungan itu terukur. Lingkungan itu terukur, bukan narasi, bukan pendapat, dia terukur. Ada kerusakan terukur, secara otomatis terukur. Itu bisa dilakukan. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya mengusulkan mungkin untuk persoalan lingkungannya, persoalan lingkungan saya masuk di nanti provinsi mengambil langkah-langkah apa saja untuk kegiatan ini. Tapi yang saya sampaikan bahwa asas manfaatnya akan menjadi pertimbangan kita semua. Saya pikir kegiatan di pesisir pantai itu tentu ada pertimbangan lain sebelum muncul kegiatan itu. Itu mungkin. Ya sudah ya. Ya silakan ya, terakhir mungkin. Material timbunannya, volumenya berapa dan lain sebagainya. Saya setuju bahwa bicara lingkungan itu kita tidak bicara matematis. Saya sangat setuju sekali soal itu. Nah makanya kita butuhkan dokumen-dokumen yang ada supaya di situ ada kajiannya Bapak Ibu sekalian. Kita butuh dokumen dokumen LUKL misalkan, di situ punya kajian. Nah kalau dia tidak punya itu misalkan, artinya apa? Ada kaidah yang mereka menyalahi. Nah, bicara soal ketentuan provinsi dengan nasional, saya setuju soal itu. Tapi saya tetap ngotot bahwa ada hak otoda kabupaten Bapak Ibu sekalian. Itu hak otoda kabupaten itu termaktub dalam Perda RT/RW. Mau tidak mau kita juga, kabupaten juga masih tetap memiliki hak untuk menyesuaikan seluruh pembangunan yang misalkan
ditawarkan oleh provinsi maupun nasional, kecuali dia bicara sudah masuk dalam kategori kepentingan ekonomi nasional, yang mau tidak mau kabupaten harus menerima. Seperti pembangunan rel kereta api misalkan, itu tidak ada kewenangan kabupaten. Ini persoalan reklamasi yang kewenangannya misalkan hanya di bawah luasan sekian, itu tetap ada kewenangan kabupaten, Bapak Ibu semua. Itu yang bisa saya jelaskan. Nah, makanya yang saya mau bilang adalah saya sangat bersyukur mewakili kawan-kawan yang hadir, khususnya yang mempertanyakan soal dokumen-dokumen yang ada. Sekali lagi, ada beberapa yang disampaikan tadi Bu Desi, saya kira itu penting untuk dihadirkan, tapi saya yakin dalam penyusunan pemberian izin itu bukan hal yang besok langsung jadi atau bulan depan langsung jadi, itu susah sekali dalam sepengetahuan saya. Dan selama saya kemarin masih aktif di Walhi, soal reklamasi itu bukan hal yang segampang apa yang kita lakukan, hanya menimbun dan menimbun saja. Itu. Mau saya, pengalaman kita soal mereklamasi itu bukan hal yang semudah yang sesuai. Misalkan kita punya uang lalu melakukan kegiatan itu. Kita belum bicara soal siapa pelakunya. Kita belum bicara pemetaan siapa pelakunya, berapa biaya yang dia gunakan. Kita belum bicara di situ. Kita belum bicara lokasi pengambilan materialnya di mana, berapa volume material yang dia gunakan, sementara luasannya berapa. Kita belum bicara semua di situ. Maksud saya, makanya penting ini untuk ditelusuri jauh lebih dalam. Kalau bisa teman-teman atau senior-senior kita yang di DPR, khususnya komisi yang menaungi ini atau Dinas Lingkungan Hidup, ayo kita sama-sama diskusikan ini ke Gakum misalkan, supaya ini clear. Saya tidak menolak kalau memang peruntukannya untuk rakyat misalkan, kami tidak pernah menolak itu dan kami setuju soal itu. Tapi kalau peruntukan ini digunakan untuk komersil misalkan, saya kira keliru. Meskipun misalkan peruntukannya untuk rakyat, tapi ada mekanisme yang harus kita penuhi, Bapak Ibu sekalian. Tidak semerta-merta kita melakukan pembangunan. Nah, makanya ada gunanya pemerintah di situ supaya mereka menyusun seluruh dokumen-dokumen yang mesti diverifikasi. Tidak semerta-merta hanya melakukan penimbunan, setelah itu selesai. Saya kira dari itu dan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sudah tidak ada lagi, Pak ya. Kami sudah menulis persoalan itu. Tentu klarifikasi wajar karena alhamdulillah Jabatan Desa Lero sudah menyampaikan kepada kita semua tentang persoalan asbab musuhnya. Mungkin kalau keadaan pesantren ini asbab musuhnya dari mana, sehingga melalui rapat ini dan pimpinan rapat Komisi 3 tentu kami berharap banyak bahwa komunikasi ini tetap terbangun dari NGO, kemudian Komisi 3 dengan sahabat-sahabat kami dari Dinas Lingkungan Hidup, karena tentu keberadaan kita adalah bagaimana menjadi wasilah di tengah-tengah masyarakat, bahwa persoalan kepentingan masyarakat itu akan di atas segala-galanya. Cuma memang kalau ini melanggar aturan, ada yang ditabrak, itu yang menjadi pertanyaan bagi kita supaya ini bisa clear. Sehingga kami menyimpulkan dari rapat ini bahwa apa yang terakhir Kak, ya, sebelum ditutup ya, dengan kesimpulan, saya minta statement dari DLA. Tidak ada statement, Pak. Tidak, ini kan rapat ya. Oke, dia berbicara, Pak. Saya minta berbicara soal Pak. Oke, saya minta juga soal beliau mungkin jelas dari lingkungan. kalau itu ya. Itu saja. Ya, jadi ya tahu deh, makasih. Jadi Menarik. begini. Jadi sebenarnya semua usaha dan atau kegiatan yang mempersyaratkan izin pada hakikatnya lagi kejalan. Kenapa dilarang? Bisa jalan ya kok ini, gitu. Tapi lagi-lagi bahwa apa namanya, kalau kita sini mendengar pendapat dan berusaha bahwa ini dilakukan mungkin untuk kepentingan masyarakat, mungkin ya. Saya pikir ini saya sependapat dengan pimpinan Dewan bahwa kenapa disampaikan sama Pak Pandi ya, kenapa tidak kita duduk bersama bicarakan persoalan ini? Tetapi kita tidak masuk dalam ranah kewenangannya. Jadi saya ingin saya tidak mau berdebat, saya tidak mau berdebat. Kenapa ada pemerintah pusat, provinsi dan daerah? Apa yang membedakan mereka? Kewenangan yang membedakan. Karena sudah ada jelas ini. Jadi statement terakhir tadi saya sampaikan bahwa itu hakikat daripada perizinannya seperti itu. Ya, terima kasih.
Berarti melanggar. Oke, jadi terima kasih banyak ya. Jadi ini Pak Andi sudah ya, Dek? Sudah. Tapi Andi, ini sudah ada statement kalian diminta statementnya bagaimana? Kita cuma dikasih sama ini jadinya sahabat kami. Terima kasih banyak kepada kita semua dengan catatan-catatan tadi sudah dicatat oleh staf, akan mencoba bukan bahwa ada resume dari rapat yang kita dapatkan pada sore hari ini. Saya pikir itu sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak Adis dan sahabat-sahabat kami Arman, Pak Ustadz Camat Supa, Pak Desa Stasi, Desa Lero, kemudian Mantan, kemudian teman-teman Jo dan PMD. Siap. Saya harapannya mengingat sih cepat-cepat bahan kalau ada apa. Karena kalau kita sudah bicara pasti mengingat pasti berkembang lagi karena persoalannya dia tidak ikut sama siapa. Tapi itu teman-teman NGO media sekali lagi ucapkan Ya, jadi sebenarnya substansi dari apa yang dibicarakan tadi sebenarnya masalah kegiatan reklamasi yang ada di Ujung Lero. Kami memang pernah 2 tahun lalu melakukan kunjungan ke sana. Tapi memang obyeknya ada di pesisir pantai. Karena kita terbentur kewenangan ketika itu, maka kami tidak mempersoalkan. Kami tidak bisa masuk lebih jauh untuk ranah proses perizinan karena sudah jelas. Pinram pernah melakukan penyusunan rencana zonasi pantai itu belum selesai ditarik ke pemerintah provinsi karena memang itu kewenangan mereka. Jadi segala sesuatu yang terjadi di aktivitas di sepanjang pesisir pantai itu adalah menjadi kewenangan provinsi. Nah, persoalan kenapa harus terjadi kegiatan itu, saya pikir itu bukan menjadi ranah lingkungan. Yang kami benar sebenarnya semua kegiatan itu harus punya izin, punya dokumen gitu ya, dokumen perencanaan. Tapi sekali lagi bahwa kenapa tidak harus duduk bersama kalau itu menjadi kepentingan masyarakat, ya. Kalau memang ada terjadi kerusakan ekosistem di wilayah reklamasi itu, saya pikir ada ruang-ruang untuk membuktikan itu, ada ruang-ruang untuk bisa dilakukan penyelidikan atau kajian lebih mendalam. Saya pikir itu. Jadi terkait dengan yang di Ujung Lero itu, Bang, kalau misalnya dia tidak bisa membuktikan bahwa itu mempunyai bukti atau dokumen, itu itu sah atau melanggar itu? Sebenarnya itu saya sampaikan tadi waktu di pertemuan bahwa hakikat dari sebuah kegiatan usaha kegiatan itu sebenarnya dilarang semua ya. Dilarang. Hakikatnya dilarang. Kenapa dilarang? Jadi ini semua usaha dan kegiatan yang mempersyaratkan izin pada hakikatnya adalah kegiatan yang dilarang. Nah, kapan dia dilarang? Ketika dia harus memperoleh izin. Izin itu terbit setelah syarat administrasi dan syarat teknis terpenuhi, maka keluarlah izin. Nah, siapa yang mengeluarkan izin itu untuk kasus ini itu adalah kewenangan pemerintah. Sebenarnya teman-teman tadi sudah diskusi yang sangat alot, dihadiri oleh Ketua Komisi 3, kemudian dihadiri oleh Dinas Lingkungan Hidup dan pelaku-pelaku usaha serta beberapa kepala desa dan beberapa kawan-kawan yang mendampingi kasus ini. Nah, setelah kami cross check dari hasil pembicaraan beberapa stakeholder yang ada, kami bisa memastikan bahwa mereka tidak bisa menghadirkan beberapa dokumen-dokumen yang kami mintai ke mereka. Itu satu. Dan kemudian kedua, kami juga meyakini bahwa kegiatan reklamasi yang mereka lakukan itu sama sekali termasuk dalam perbuatan melawan hukum, karena harusnya mereka menyiapkan dulu dokumen-dokumen yang mereka harus lengkapi sementara mereka sudah berkegiatan, saya kira begitu. Jadi hasilnya ini orang yang melaksanakan reklamasi ini melanggar ya? Ya, kalau dalam kacamata kami sebenarnya tentunya kami bisa memastikan bahwa mereka melakukan pelanggaran selama mereka belum bisa menyiapkan dokumen-dokumen yang kita mintai. Di antaranya misalkan izin lingkungan, izin lokasi, kemudian yang kedua berapa luas kawasannya, kemudian ketiga dari mana material yang mereka gunakan, itu semua penting kita ketahui, dan berapa biaya yang mereka lakukan. Sementara kami masih kabur juga pemetaan mengenai siapa sebenarnya pelaku reklamasi tersebut.
dan peruntukannya untuk apa. Karena beberapa pihak yang kami tanyai tadi, mereka belum bisa memastikan bahwa peruntukannya untuk apa. Mereka hanya seolah-olah saja meyakinkan ke kami bahwa itu untuk rakyat, tapi untuk rakyat yang mereka maksud peruntukannya seperti apa, apakah diperjualbelikan dan lain sebagainya. Itu. Jadi kemungkinan ketika yang diminta tadi dokumen-dokumen tidak bisa dibuktikan, itu apa ada kelanjutan ke provinsi atau ke Gakumdu bagaimana? Nah, harusnya memang kalau kemudian seluruh dokumen-dokumen yang kami minta itu tidak bisa dipenuhi atau tidak bisa mereka perlihatkan, otomatis ini sudah masuk dalam perbuatan melawan hukum. Harusnya apa? Seluruh yang berkewenang untuk melakukan pemeriksaan soal reklamasi pantai Ujung Lero, saya kira itu harus mengusut tuntas persoalan kasus ini, saya kira. Ya, dan tadi kan sedikit ada terkait dengan sudah sampainya kasus ini ke Polda, itu bagaimana? Namun kami juga agak sedikit kecewa dengan pihak kepolisian karena beberapa informasi yang kami dengar, ada beberapa tokoh masyarakat yang sudah melaporkan ini ke pihak kepolisian, bahkan sampai ke Polda. Namun tindak lanjut soal itu saya kira kami belum mendengar soal itu. Itu satu. Tapi kami dari beberapa kawan-kawan yang tergabung mengawal reklamasi pantai Ujung Lero, mau tidak mau kami akan lanjutkan persoalan ini ke Gakum yang khusus menangani soal-soal pelanggaran lingkungan, saya kira begitu.